Saya memiliki beberapa guru besar atau maha guru dalam bidang, ya saya sendiri nggak begitu jelas apakah ini bidang diplomasi atau bidang kebudayaan. Tetapi satu di antara guru saya tidak kurang dari Ruslan Abdul Ghani, kemudian disusul oleh Suparjo Rustam. Beliau berdua menyatakan kepada saya atau menyadarkan saya bahwa diplomasi yang paling penting itu bukan diplomasi ekonomi, apalagi diplomasi militer maupun diplomasi politik, tetapi diplomasi kebudayaan. Dan saya merindukan Indonesia punya Menteri Kebudayaan itu sejak tahun 2014. Didahului sebelumnya, sebetulnya berapa kali saya mohon kepada Presiden SBY waktu itu. Kemudian pada waktu Presiden Jokowi dilantik, saya menulis satu naskah tentang Indonesia butuh Menteri Kebudayaan. Tetapi permohonan saya tidak kunjung dikabulkan, bahkan digubris pun sama sekali tidak. Baru kemarin 20 Oktober 2024, bukan lagi impian tetapi permohonan kami dikabulkan dengan dilantiknya Menteri Kebudayaan pertama Republik Indonesia, yaitu yang sangat kami hormati Dr. Fadlizon. Saya nggak tahu apakah saya mengucapkan selamat kepada Anda atau Anda yang mengucapkan selamat kepada saya, karena akhirnya selamat untuk Pak Jaya. Nah, Pak Fadlizon, saya tadi panjang lebar ngoceh tentang saya, sekarang justru mohon Anda panjang lebar ngoceh tentang Anda. Bagaimana Anda bisa mendapat kehormatan atau kutukan, saya belum tahu ya, kok bisa Anda menjadi Menteri Kebudayaan pertama di Persada Nusantara tercinta ini. Silakan. Terima kasih Pak Jaya. Pak Jaya ini saya anggap sebagai seorang pamong pelaku budayawan yang banyak memberi inspirasi, termasuk kepada saya juga, gitu ya. Karena saya selalu mendaftarkan rekor muri ke Pak Jaya dan alhamdulillah saya sudah dapat 54 rekor muri. Karena itu menjadi challenge, menjadi tantangan. Saya kira banyak sekali orang di Indonesia, bahkan kelompok-kelompok komunitas-komunitas, termasuk di daerah-daerah, yang mereka itu terpacu untuk berbuat, terutama termasuk di bidang kebudayaan, karena mereka ingin mendaftarkan itu, ada acknowledgement. Jadi itu saya kira prestasi dan perbuatan yang luar biasa dari Pak Jaya, sumbangsih yang besar di bidang kebudayaan. Nah, kalau saya ini kan memang baru ini hari kedua saya sebagai Menteri Kebudayaan, ditugaskan oleh Presiden Pak Prabowo Subianto menjadi Menteri Kebudayaan Republik Indonesia. Tentu ini satu tugas yang berat juga bagi saya, tapi menyenangkan gitu, karena ada tantangan dan sesuai dengan passion saya. Saya katakan kemarin waktu di Kementerian Dikbud Riset Dikti, saya ini sebenarnya orang budaya yang masuk politik, bukan orang politik yang masuk ke budaya. Karena sejak saya kecil sebenarnya saya suka dengan kesenian, kebudayaan. Bapak saya itu seorang seniman yang
di Sumatera Barat waktu itu, melatih randai, menulis naskah randai, seniman tradisi, naskah randai, dan juga pemain drama, pemain naskah randai. Murid-muridnya cukup banyak waktu itu. Bahkan saya pernah ketemu 10 tahun lalu dengan murid-murid bapak saya yang sekarang sudah merantau di Jakarta dan banyak berada di posisi-posisi tertentu. Mohon Bapak jelaskan kami, randai itu apa Pak? Randai ini seni tradisi di Minang yang kalau digambarkan itu di situ ada percampuran bagaimana seni, ada silatnya, ada tuturnya, ada naskahnya, ada ceritanya, ada lakonnya gitu ya. Nah, sambil menari pakai ditepuk itu sarungnya dan sebagainya. Randai namanya. Nah, jadi itu satu bentuk performing art. Performing art, seni pertunjukan gitu ya. Seni pertunjukan tradisional di Sumatera Barat. Nah, dan juga waktu itu mohon tanya, apakah sudah di UNESCO kan? Belum. Nah, iya. Belum. Itu juga salah satu ide. Nah, jadi saya itu masuk waktu sejak kecil di sekolah dasar juga. Kebetulan SD saya di SD Negeri Ciberem 1, Ciberem 3 di Cisarua Bogor. Itu SD-nya Induk Pengembangan Kesenian, IPK. Jadi kita main angklung dari kecil di sana. Paduan suara, deklamasi, sajak. Saya jadi juara lah. Tapi tingkatnya tingkat kecamatan. Wah, tapi juara. Baca puisi, baca deklamasi, kemudian ke tingkat SMP juga begitu, hobi dengan puisi, menulis puisi. Saya menulis puisi sejak SD. Sejak SD ya. Kemudian bapak saya mengajarkan saya untuk baca puisi, deklamasi, saya ikut teater. Di SMA juga demikian. Walaupun saya cita-citanya sebenarnya tadinya pengen jadi saintis, ilmuwan gitu. Tapi saya suka sastra kebetulan. Jadi kemarin di gedung Depdikbud itu saya sampaikan, saya dulu pernah menjadi peserta Pekan Apresiasi Sastra tahun 1988, zaman menterinya Fuad Hasan. ya. Saya masih kelas 2 SMP, maaf SMA, di SMA Negeri 31. Jadi saya ketemu tuh penyair-penyair, Pak Sapardi, ada Remi Silado pertama kali saya ketemu di situ. Bahkan saya berdebat dengan Remi Silado. Pokoknya perdebatannya saya tunjuk-tunjuk Remi Silado waktu ya, itu. apa Pak? Tentang seni, Pak. Daya apa yang Bapak? Yang saya ingat itu bagaimana, apa sih gunanya dan tujuannya seni, kira-kira begitu. Dan Remi Silado ingat, satu saat waktu saya ketemu Remi Silado, dia bilang, pernah nggak itu Pak? Ingat nggak itu Bang? Saya bilang, ada. Waktu saya wakil ketua DPR, saya ketemu Remi Silado. Ada anak, iya, itu anak itu kurang ajar katanya. Marah ini saya gitu. Nah, itu saya bilang itu. Apa yang sebetulnya diperdebatkan? Jadi diperdebatkan tentang tujuan seni lah. Iya, oke. Nah, menurut Anda apa? Menurut Remi apa? Saya lupa ingat lah. Tapi ada orang yang mencatat kan itu. Oh. Ada yang menuliskan peristiwa itu. Nah, menarik sih. Tujuan seni, tujuan sastra. Karena seminar. Dulu itu saya kalau ada seminar, saya selalu datang dan selalu saya nanya. Nah, jadi saya itu masuk di sekolah itu jurusan A1 itu eksak. Dan waktu saya terpilih menjadi mahasiswa berprestasi, mahasiswa pertukaran pelajar AFS di Amerika, saya kelas 3, saya ke Amerika, saya juga masih mengambil studi matematika. Saya suka sekali dengan matematika, dengan fisika, dengan eksak, dan saya ketua kelompok ilmiah remaja di SMA 31. Matematika itu sastra. KIR, ya, kelompok ilmiah remaja. Ya. Tapi saya juga ikut musikalisasi puisi. Nah, saya ikut kelompok apresiasi sastra. Nah, jadi waktu saya di Amerika, saya ngambil calculus honors, gitu ya. Tapi saya juga ngambil English literature. Terus saya akhirnya baca-baca buku sastra Rusia. Akhirnya saya
tertarik dengan sastra Rusia. Jadi saya memutuskan waktu saya ke Indonesia, maksudnya lulus dari sana, masuk perguruan tinggi di Indonesia, saya memilih sastra Rusia. Apa yang menyebabkan Anda tertarik pada sastra Rusia, atau sastrawan Rusia mana yang Anda paling kagumi? Oh, saya kagum dengan sastrawan yang lama ya. Dostoyevsky, Tolstoy, Turgenev, Chekhov, Pushkin. Wah, itu sastrawan-sastrawan besar. Pokoknya itu imajinasi mereka dan cerita mereka itu dahsyat. Mohon maaf, yang Anda pelajari ditulis dalam bahasa Rusia? Dalam bahasa Inggris waktu itu. Iya. Makanya saya kemudian masuk sastra Rusia. Dan kemudian saya jadi mahasiswa di UI sastra Rusia dan tertarik dengan itu. Jadi saya ini memang orang yang passionnya di bidang seni budaya, kira-kira gitu. Baru kebetulan masuk politik itu kebetulan, karena saya jadi anggota MPR tahun 97, zaman Pak Harto saya jadi anggota MPR RI setelah lulus sampai. Anda masuk dengan pegang DPR MPR pada zaman Pak Harto? Zaman Pak Harto. Zaman Pak Harto, ya. Lewat mana ada waktu itu kan? Waktu itu saya sebagai utusan golongan pemuda. Nah, kebetulan saya, mungkin saya dilihat dulu mahasiswa berprestasi UI pertama. Pertama kali orang sastra bisa mengalahkan mahasiswa kedokteran dan mahasiswa ekonomi waktu itu. Sampai sekarang belum terulang. Itu tahun 94 kejadiannya. Jadi kan itu dikompetisikan antar fakultas. Ya kalau ekonomi, hukum, biasa FISIP, tapi sastra ini jarang-jarang. Jadi mahasiswa berprestasi gitu, mahasiswa teladan pertama gitu. Saya juga berhasil heran. masuk MPR. Nah, akhirnya saya mungkin itu ya. Terus saya dikirim oleh pemerintah banyak ke luar negeri. Anda terpilih menjadi MPR setelah lulus. Bagi wakil pemuda. Ya, waktu itu masih umur Padahal MPR lembaga tertinggi ya, kan? Umur 26 saya waktu itu. Jadi termasuk rekor juga. Ya, jadi saya ikut menyusun GBHN tahun 98. Oh. Ya. GBHN, garis-garis besar haluan negara di bidang politik dan keamanan. Waktu itu. Nah, disitulah saya kenal. Ya. Saya kenal Pak Prabowo dari zaman. Ya, zaman saya masih mahasiswa. Karena saya ini kan aktivis mahasiswa, sering demonstrasi. Tapi Pak Prabowo itu waktu itu nggak alergi sama demonstrasi. Bahkan dia senang dengan orang-orang yang protes. Diundang apa sih isinya gitu. Jadi saya diundang oleh Pak Prabowo untuk dialog, diskusi. Saya ajak teman-teman aktivis ketemu beliau juga. Wah, cerita itu. Waktu itu masih pangkatnya letkol, kemudian kolonel gitu. Nah, itulah. Jadi saya ini orang politik masuk yang sebelumnya dari budaya. Nah, jadi sekarang kalau tadi pertanyaannya Pak Jaya, kenapa? Itu ya mungkin saya dilihatnya itu oleh Pak Prabowo. Dan Pak Prabowo sebagai orang yang melihat potensi Anda di situ ya. Ya, karena saya nih juga mengurusi perkerisan. Saya menjadi ketua umum Sekretariat Nasional Keris Indonesia. Kemudian saya menjadi kolektor benda-benda wayang termasuk yang saya daftarkan juga. Iya, kemudian perangko, kemudian juga lampu-lampu wayang, piringan hitam, kaset. By the way, kaset saya yang waktu saya daftarkan masih 12.000, sekarang sudah 27.000. Jadi saya harus update nih sama Muri nanti. Ternyata kaset Indonesia itu banyak sekali. Dan nggak ada yang sama ya, Pak Jaya. Mulai dari kaset lagu, ada lawak, ada sanggar cerita, ada wayang 4.000-an. Hebat itu. Wayang itu 4.000-an. Dan Anda kalau ngomong sampai emosional gitu ya. Yang top juga apa? Yang nggak ada di negara lain. Ada kaset burung.
Jadi Suara burung. juara burung itu direkam rupanya oleh label zaman dulu. Itu kan almarhum semua udah burungnya. Itu kan penyanyi paling top berarti burungnya itu. Burung murai batu, poksai, cucak rowo. Ada tuh semua. Hah? Ada. Ada, maksudnya ada rekamannya. Ya, tapi kan udah Jadi, mati burungnya. Ornitologis juga. Iya kan? Ada. Coba di negara lain mungkin nggak terpikir Nggak ada. aset burung. Gila ya. Jadi Anda ini kolektor apapun yang ada. Kolektor heritage Indonesia. Jadi saya mengoleksi patung-patung, lukisan, kemudian barang-barang tradisional Dayak, Asmat saya koleksi, keramik-keramik gerabah, temuan dari sungai-sungai yang gerabah Indonesia maupun yang Arkeologi. arkeologi. Saya ngoleksi fosil, ya, fosil stegodon. Punya. Ada stegodon. Dari mana? Dari Jawa Tengah. Sekodon. Iya. Ada stegodon, ada stegodon itu kan gajah Jawa Purba ya, umurnya Iya, mungkin iya. 1-2 juta tahun. Terus ada bumbalus paleo karabau, kerbau, banteng, dan diteliti dan didaftarkan, gitu ya. Jadi ini kan bagian dari edukasi dan literasi, termasuk juga fosil-fosil ammonite yang juga saya Ammonite, daftar. iya. Ammonite ya, itu kan udah ratusan juta tahun. Tapi ada ditemukan di NTT, di Papua, ammonite, dan sudah punah kan. Ammonite kan sudah tidak ada lagi. Lalu Itu ikan koelakan, ikan yang itu yang masih hidup kan itu. oh iya, itu saya nggak punya. Manado itu. Iya. Saya ngoleksi kain-kain juga, batik-batik lawas. Kemudian, tapi kalau itu saya banyak kolektornya, saya nggak berani. Artinya saya masih kalah lah, masih belajar. Terus koran-koran tua, buku tua tentang Hindia Belanda, tentang Indonesia. Koran tua. Koran Di tua. lokomotif Anda punya pasti. Oh, The Lokomotif ada 1-2. Ada yang lebih tua dari The Lokomotif. Ada Selompret Melayu, artinya trompet Melayu. Trompet Melayu itu tahun 1840-an sudah mulai. Gitu. Berbahasa Melayu rendah. Gitu. Dan banyak saya, ratusan. Sinpo, Kamus semua ada. Kamus Melayu tertua. Ada tahun 1800-an saya kira ada. Kemudian kalau koleksi saya yang paling tua itu adalah malah Bible. Bible tahun 1532. Diterbitkan di. Nah, memang diterbitkannya di luar. Iya. Tapi yang ada di koleksi saya. Kalau yang tentang Indonesia, yang tertua yang saya punya itu Rumphius, Amboin Scrut Book, itu tentang tanaman di Ambon. Karyanya Rumphius. Rumphius ini seorang pastor, tapi juga seorang ahli biologis naturalis. Pastor. Iya. Yesuit. Mungkin di Iya, Ambon ya. Iya, biasanya Yesuit. Ya. Tapi dulu kan generalis. Jadi Iya, dia bukan hanya ilmu misalnya agama, tapi juga Ya, Mendel segala itu kan ahli biologi. Tela de Chardin. Ya. Hebat-hebat itu dulu tuh. Jadi otak Anda itu isinya apa? Jadi ya saya ini mengumpulkan itu karena ingin belajar, curiosity. Sebetulnya out of curiosity. Sambil belajar kan, kalau kita nggak Jadi Anda koin-koin saya kumpulin, koin-koin Nusantara, Majapahit, Sriwijaya, koin-koinnya saya pokoknya seneng dah. Iya. Nah, jadi banyak. Jadi saya Jadi sangat sifat senang sekali dan curiosity saya Anda masih terus bertahan ya. apa? Anda terus jadi anak-anak sebetulnya dalam curiosity kan. Iya, Iya tuh. karena ada kadang-kadang menemukan sesuatu yang baru yang Iya. kita tidak tahu. Hebat. Makanya yang saya buat itu sebenarnya kabinet perpustakaan saya itu semacam kabinet curiosity, tapi bukan kabinet lagi rooms. Cabinet ya. of Curiosity. House of Curiosity gitu ya. Jadi dan Indonesia. Film terus terang artefaknya susah. Tapi kalau master musik saya kumpulkan. Master musik itu ada mungkin 14 ribuan. Saya sudah daftarkan juga. Saya dapat itu yang dulu produksinya Duba Record, Yukawi Record, Puspita Record, Naviri Record.
Jadi ada gesang, ada tetikadi, ada master musiknya ada di saya. Dia punya ya. Masternya. Ngeri ya. Otak Karena Anda tuh ngeri loh. kalau nggak diselamatkan, bisa hancur kan? Loh iya, tapi kok Anda bisa punya ada Ya. semacam apa ya? Ya itu kalau Anda bilang bukannya obsesi, itu penyakit ya. Mungkin penyakit, mungkin ya. Tapi karena Indonesia ini kaya sekali gitu. Jadi kemarin saya katakan Indonesia ini karena saking kayanya harusnya menjadi ibu kota kebudayaan dunia. Jadi World Capital of Culture. Dan kita menurut saya harus, karena kita ini mega diversity. Iya betul Pak. Kalau itu saya setuju Pak. Saya sudah ke 80 negara di Indonesia, di dunia ini. Saya 100 loh, 100 Nggak negara. Ada 100. 100 negara. Wah ya, Anda menang dah. Soalnya Anda kan sebagai anggota DPR. Kuba pernah tuh Anda? Kuba sudah pernah. Dan saya selalu setiap kali Korea datang. Utara? Itu saya belum. Nah, saya sudah. Saya belum. Tapi Afrika juga amazing. Kemarin saya terakhir juga ke Zanzibar. Ternyata ada hubungan dengan Indonesia. Kemana? Zanzibar itu di Tanzania. Oh, Zanzibar ya. Cengkeh. Dan pisang dari Indonesia. Dan ternyata ada pohon durian juga di Zanzibar. Oh, jadi durian di sana ada ya? Dari Indonesia. Dan banyak lagi. Ya kan menurut Anda, nggak ada tuh negara yang mampu mengalahkan kita dalam diversity. Pertama saya datang ke negara yang baru saya datangi, kecuali udah berkali-kali, itu pasti saya datangi museumnya. Yang kedua, saya datangi makamnya, kuburannya. Jadi pertama saya datang ke museum, habis itu ke kuburan. Nah, Anda sudah pernah ke makam Nabi Muhammad? Sudah. Nabi-nabi hampir sebagian besar. Makamnya Yesus? Sudah. Tapi yang mana? Makam Yesus yang macam-macam. di Gereja Nativity di Bethlehem. Oh iya, ada lagi satu yang di Garden. Sekarang itu polemik, ada perdebatan. Ya, Bapak nggak itu. Nabi Musa juga ada yang di Madaba, kemudian ada yang di dekat Yerusalem. Dua-duanya saya datangi. Nabi Musa. Kemudian Nabi Ayub, Prophet Job, ya, itu ada di beberapa tempat. Ada yang di Turki, ada yang di Oman. Di Oman? Ya. Tapi yang saya datangi, kalau itu banyak lah, karena hobi ziarah nih. Iya. Tapi yang saya datangi itu juga para budayawan, seniman-seniman. Misalnya saya datangi Beethoven, Bach, Strauss, ya, Chopin, Siraj, ya. Kemudian di Norway saya datangi Edvard Munch, The Scream, Henry Ibsen, waduh, Kafka, filosofer, pokoknya. Kemudian Edith Piaf, ya, Jim Morrison, Königsberg, Modigliani. Immanuel Kant di mana ya? Königsberg. Oh, itu saya belum. Nanti banyak tuh. Nanti sebagai menteri yang kemudian pokoknya kemana-mana. Terakhir saya datang lagi baru sebulan yang lalu. Saya datang ke makamnya Pablo Neruda di Isla Negra di Chile. Waduh. Karena Pablo Neruda itu ya bapak penyair sastrawannya Amerika Latin. Dan Pablo Neruda juga pernah menjadi diplomat di Batavia tahun 1932, 30 sampai 32. Dan menikah dengan orang turunan Belanda tapi ibunya atau bapaknya Betawi. Jadi punya anak Pablo Neruda. Otak Anda ini ensiklopedi juga ya? Enggak. Dan di rumahnya Pablo Neruda di Isla Negra termasuk banyak barang-barang Indonesia. Dia kolektor juga. Jadi dia punya cabinet curiosity juga. Termasuk barang Indonesia. Dia kumpulkan ada barang-barang dari Bali, ada dari mungkin Toraja, dari mana gitu. Anda pernah ke Tibet? Itu saya belum. Saya pengen sekali itu ke Tibet. Iya, ada. Bhutan. Karena Anda entah Nepal. kenapa Anda Bhutan ya. Ya, saya belum pernah itu. Iya. Itu kan ada aplikasinya tuh. Negara yang belum tuh, negara yang sudah dan negara yang belum, namanya aplikasinya tuh BIN gitu ya. Kayak have you been di mana lah, itu belum gitu. Tapi kalau Afrika juga menarik ya. Dan ada Zimbabwe? Zimbabwe sudah. Zambia?
Zambia sudah, Lusaka. Ghana? Ghana belum, tapi saya sebelahnya Ghana, Ivory Coast saya 2 kali, Abidjan, Burkina Faso, ya, Tanzania udah 2 kali. Jadi ada kalau menarik. Tunisia? Tunisia sudah. Kalau yang semua itu Aljazair. Maroko udah berkali-kali, Tunisia, Aljazair, Mesir, Libya juga sudah 2 kali. Kapan Anda ke Libya? Waktu itu di zaman masih Gaddafi. Tahun 9. Bagaimana suasana waktu itu? Oh, suasananya damai, baik, bagus. Dan di situ juga banyak peninggalan-peninggalan. Iya. Romawi di sana itu kan ada peninggalan Roman ruins itu ya. Lipta Magna atau apa. Kalau di Tunisia kan ada Kartage, Kartago, Hannibal ya. Hannibal. Mesir, saya hampir semua tuh ke Luxor. Anda ngomong Abu gini Simbel. aja, Anda sudah happy ya? Untuk menelusuri kebudayaan itu. Saya datang ke waktu itu ada konferensi, ya memang sehabis atau sebelum konferensi, misalnya konferensi, waktu itu ada konferensi COP tentang perubahan iklim di Sharm el Sheikh. Jadi setelah itu saya ke Luxor. Ya Luxor itu kan ada. Iya Luxor. Kemudian ada konferensi apalagi di situ saya lupa, kalau nggak salah tentang anti corruption. Habis itu saya menyempatkan diri ke Abu Simbel. Jadi dari bendungan Aswan ke Abu Simbel itu 5 jam. Iya. Melewati padang pasir yang. Iya. Tapi kalau Anda naik sungai ini juga bagus itu, Pak. Bisa oh, tuh, tapi bisa berminggu-minggu Pak Jaya. Iya, memang. Tapi lah. setiap kan berhenti candi. Iya, candi-candi. Saya naik juga sedikit. Bawahnya, namanya apa? Lupa lagi. Sudan. Oh, Sudan belum. Itu juga piramidnya. Piramidnya banyak. Iya. Karena itu sebenarnya kan terusan. Iya. Ya, terusan. Abu Simbel kan sudah di perbatasan dengan Sudan. Iya. Abu Simbel itu Temple of Pharaoh. Ada ensiklopedik betul. Enggak. Loh iya betul. Menikmati aja. Ya, nah, gini, ini kalau ngomong ini nggak akan berhenti juga Pak ya. Gini, sekarang saya tertarik. Tolong dikoreksi kalau saya keliru. Menurut saya, setelah saya pelajari dari seluruh daftar menteri Kabinet Merah Putih, yang paling lama bergaul atau bahkan bekerjasama dengan Presiden Prabowo itu, menurut saya ya, Anda. Mungkin untuk kalangan sipil Pak Jaya. Karena mungkin kalau yang militer itu Pak Safri Samsudin misalnya lebih lama lagi, karena beliau kan sama-sama angkatan masuknya di Akabri dulu. Terima kasih atas koreksi Anda ya. Jadi untuk militer. Kategorinya kategori sipil. Oke. Nah, tapi kan kalau militer malah menurut saya lebih wajar lah. Tapi Anda kan bukan dari militer. Iya, itu tadi karena saya tapi mungkin tidak ada yang kebetulan ya di dalam. Saya kenal Pak Prabowo itu lebih dari 30 tahun. Beliau itu orang yang sangat menghargai pendapat orang, walaupun berbeda pendapat. Jadi, karena mungkin Pak Prabowo ini kan pendidikannya di barat juga ya. Beliau kan SMP-nya di Zurich, di Switzerland, SMA-nya di Inggris, lulusan dari Inggris ya. Baru kemudian masuk Akabri. Jadi waktu itu ada juga diterima di beberapa universitas terkenal di Amerika, tapi Pak Prabowo memilih menjadi tentara gitu. Saya kira itu ada panggilan nasionalismenya gitu. Dan itu terbukti gitu. Jadi cita-citanya dulu ingin menjadi Panglima TNI, pernah gagal karena beliau hanya sampai Pangkostrat. Kemudian Pak Prabowo itu menjadi pemimpin HKTI. Jadi bukan Tani, pertanian. Saya pernah jadi sekjen beliau juga di HKTI. Jadi Pak Prabowo pernah berseloroh
saya ini gagal menjadi pemimpin TNI, akhirnya jadi pemimpin tani, gitu. Panglima TNI, akhirnya jadi Panglima Tani, gitu. Ya, ya. Jadi, Nah, tadi ya maaf kalau saya menyela sedikit. Anda menyebut bahwa beliau tuh sangat bisa menghargai pendapat orang lain. Tapi saya dengar, kalau ini saya cuma dengar ya, katanya beliau gampang sekali marah dan kalau gampang sekali kalau perlu menampar orang. selama saya bergaul sama Pak Prabowo, tidak pernah beliau itu melakukan itu ya, atau melihat yang saya lihat gitu yang nggak ada. Kalau berargumentasi ya, tapi karena saya pernah tanya itu, kenapa Pak Prabowo itu agak keras, terutama di militer. Jadi mungkin kalau ke anak buahnya militer bisa keras. Ya. Tapi kalau ke sipil tidak ada. Nah, di militer itu saya pernah satu hari tanya, mungkin 20 tahun lalu saya tanya, kenapa Mas? Saya bilang itu, saya nyebutnya Pak Prabowo Mas Bowo gitu. Kenapa Mas? Loh, kamu tahu nggak? Militer itu harus perfect, tidak boleh salah. Kalau dia salah, dia tidak disiplin, berbahaya. Dia ini orang yang diberikan satu privilege untuk memegang senjata, memegang amunisi dan lain-lain. Bayangkan kalau dia tidak disiplin, tidak kokoh gitu, itu bisa berbahaya. Itu keterangannya. Jadi harus perfeksionis di mata Pak Prabowo itu. Jadi Anda sebagai sipil tidak pernah melihat beliau melakukan kekerasan? Nggak pernah. Saya berbeda pendapat dengan beliau, nggak pernah beliau, apalagi nggak pernah sama sekali main apa tangan. Bahkan pernah satu kali di luar negeri, saya mau bawakan beliau tasnya aja. Saya pernah ke beberapa tempat dengan Pak Prabowo itu berdua, saya mau bawakan tasnya aja, beliau nggak mau. Gitu. Jadi apalagi yang lain, jadi sangat egaliter yang saya tahu. Jadi beliau bisa memisah-misah antara mana pada letaknya ya. Berarti iya. Kalau dalam tentara empan papan itu ya. Iya. Kalau tentara ya harus perfect, makanya nggak boleh salah. Dan itu bagian dari sebuah proses pendidikan dan lain-lain. Mungkin juga anak-anak buah terdekat ya biasa. Biasanya kalau dimarahin Pak Prabowo itu artinya Pak Prabowo-nya dekat. Ya, kalau dia marah-marah ini itu juga artinya beliau juga dekat. Iya. Kalau nggak dekat ya ngapain? Nah, terus bagaimana kemudian sampai Anda sekarang dipercaya untuk memegang jabatan yang belum pernah ada? Ya itu mungkin Pak Prabowo melihat saya suka tadi hobi mengoleksi. Saya lihat pecinta budaya gitu. Di mana Garuda apa? Garuda Yaksa. Padepokan Garuda Yaksa. Iya, Padepokan itu kan itu juga menurut saya isinya Pak Prabowo juga punya kan. Iya, Pak Prabowo juga seorang kolektor juga. Beliau juga banyak lukisan. Kemudian membuat perpustakaan yang besar, bagus ya. Banyak memang koleksi banyak buku-buku militer, geopolitik gitu ya. Kemudian buku sejarah. Kemudian beliau juga koleksi ya macam-macam benda-benda seni ya, termasuk juga keris dan lain-lain. Dan Pak Prabowo juga selalu memberikan hadiah token kepada mitra, misalnya Menteri Pertahanan dari negara-negara lain, itu juga keris. Dan keris juga. Keris, selalu keris. Selalu keris. Ada juga kemarin nih mungkin pistol atau apa ya yang di ini ya, yang dikemas demikian rupa, tapi mungkin 99% itu keris. Saya ingat sekali dulu waktu saya menemani beliau tahun 98-99 ke beberapa negara di luar, ya ke Yordania juga, beliau memberikan itu keris. Memberikan keris juga ke beberapa tokoh-tokoh pemimpin dunia dan juga di Indonesia. Saya pun pernah setelah selesai saya menjadi wakil ketua DPR diberikan juga keris oleh Pak Prabowo. Nah, saya juga sepanjang saya menjadi wakil ketua DPR dan kemarin juga ketua BKSAP, Badan Kerjasama Antar Parlemen, hadiah saya kepada
pemimpin-pemimpin parlemen di dunia itu adalah keris. Jadi saya sudah memberikan keris mungkin lebih untuk 150 negara. Jadi sekarang mungkin keris itu ada di setiap negara-negara itu. Termasuk di seluruh negara Pasifik Selatan yang kecil-kecil. Ya? Nauru, Vanuatu, kemudian di Solomon Island, ya, Fiji dan lain-lain itu saya udah kasih keris ketua parlemennya. Jadi keris memang keren ya, keren. Oke, Pak Menteri. Sekarang saya tanya Anda, baik sebagai Menteri maupun sebagai Fadlizon. Dan kalau Anda tidak mau menjawab, nggak apa-apa, Anda tolong saya tidak relevan untuk memberikan jawaban itu, saya akan pindah pertanyaan lain. Satu isu yang disebarkan, kan terbiasa pada masa kampanye kan ada selalu gerakan membunuh karakter lawan lah. Negative campaign. Ya, negative campaign itu terhadap Pak Prabowo selalu pelanggaran hak asasi manusia yang didukung oleh berbagai pihak, termasuk yang sebetulnya nggak ada urusan dengan karena menganggap beliau dituduh melakukan pelanggaran hak asasi manusia. Nah, kita ini kan semua sebagai orang luar semua. Nah, sekarang Anda sebagai orang dalam, bagaimana pendapat Anda? Saya melihat itu sebagai ya bagian dari memang masa lalu. Tuduhan-tuduhan kepada Pak Prabowo itu satu pun tidak ada yang terbukti. Kemudian kalaupun Pak Prabowo waktu itu mengatakan dia mengambil alih tanggung jawab, itu karena semata-mata mungkin sebagai komandan. Tapi Pak Prabowo itu jiwanya itu sangat halus. Iya, makanya itu. Ya, beliau itu di Hambalang itu, di rumahnya di Garudayaksa, menginstruksikan tidak boleh ada satupun binatang yang dibunuh. Termasuk misalnya kalau ada kelabang, kalau ada binatang-binatang yang lain. Jadi kalau tuduhan itu dari dulu saya sudah selalu bantah. Tidak pernah Pak Prabowo itu terlibat di dalam pelanggaran hak asasi manusia. Bahkan beliau sekarang menjadikan Kementerian Hak Asasi Manusia sebagai kementerian tersendiri. Dan yang menjadi menterinya adalah saudara Natalius Pigai, mantan Komnas HAM, aktivis pegiat hak asasi manusia. Dan wakil menterinya adalah saudara Mugianto yang juga pernah aktif di Kontras, di LBH. Di Kontras. Iya. Dan juga salah seorang yang dulu pernah menjadi korban. Tapi itu termasuk yang diselamatkan juga oleh Pak Prabowo. Diselamatkan? Ya, artinya dulu kan ada isu-isu gitu ya. Jadi Pak Prabowo tidak pernah sama sekali terlibat di dalam hal-hal yang dituduhkan di masa lalu itu. Jadi itulah salah satu juga buktinya. Karena ada anak buah lah yang ini. Iya, yang melakukan itu ya. Ya, kalau ngomong kontras kan saya teringat almarhum Munir. Iya. Menurut Anda mengikuti? Saya sama almarhum Munir berkali-kali saya undang sebagai pembicara. Saya berkawan juga dengan almarhum. Sampai ya termasuk yang sedih juga apa yang terjadi pada saudara Munir. Ya tapi itulah sudah kejadian di masa lalu ya. Pak Jaya, udah 20 tahun yang lalu ya. Tapi Anda berani menyatakan bahwa itu Pak Prabowo tidak terlibat di situ? Oh sama sekali enggak, apalagi, ya, makanya, apalagi saudara Munir nggak ada urusannya, nggak ada kita Pak Prabowo juga nggak ada kepentingan dan tidak ada hubungannya sama sekali. Anda juga tahu setiap hari Kamis Ibu Sumarsih yang notabene. Saya pernah juga beberapa kali ketemu dengan Ibu Sumarsih. Bahkan dulu Pak Prabowo juga pernah mengundang orang tua dari yang dulu menjadi
pahlawan reformasi ya. Saya saksinya, saya mengatur pertemuan itu. Yang 4 orang mahasiswa Trisakti, orang tuanya dan keluarganya, termasuk juga anak putra dari Ibu Sumarti kan? Ya. Itu Anda yang mengatur? Waktu itu pertemuan dengan Pak Prabowo yang peristiwa Trisakti. Karena Pak Prabowo juga tidak terlibat sama sekali. Memang selalu ada tuduhan-tuduhan. Makanya dulu Pak Mitro itu pernah mengatakan di zaman itu, kalau ada orang lagi di taman, lagi pacaran, terus ada yang nimpuk batu, wah itu pasti Prabowo gitu. Pak Mitro sendiri. Saking tuduhan-tuduhan itu seperti itu. Tapi ya udahlah, itu bagian dari sebuah perjalanan Pak Jaya. It's a journey. Dan Pak Prabowo memilih jalan demokrasi kan. Beliau kalau mau waktu itu ada kesempatan melakukan tindakan yang di luar konstitusional kan bisa. Tapi tidak dilakukan. Malah ikut mengurusi organisasi sosial. Mengurusi petani, menjadi pengurus HKTI, menjadi pengurus asosiasi pedagang pasar seluruh Indonesia. APSI ketua umumnya. Ngurusi koperasi, menjadi dewan pembina penasehat di Inkut. Kemudian ngurusi IPSI, Ikatan Pencaksilat Seluruh Indonesia Budaya. Itu 5 periode UNESCO, ketua umum. UNESCO ya? Iya, sampai UNESCO. Sampai sekarang 5 periode kalau tidak salah. Mungkin 6, saya nggak tahu. Kemudian ya mungkin seumur hidup. Presiden Persilat. Lalu juga ngurusi macam-macam yang sosial. Jadi, dan terakhir yang ingin saya katakan adalah memilih jalan demokrasi. Membuat partai politik dan berjuang 3 kali kalah. Jadi setiap kali kalah saya selalu di sebelahnya Pak Prabowo gitu. Waktu itu pertama kalah waktu konvensi Golkar, kalah lagi waktu Mega Prabowo. Kebetulan saya sekretaris. Memang baru nih, maksudnya baru berdiri kan Mega. Partai Gerindra baru waktu itu belum sampai genap 1 tahun. Kemudian tahun 2014 melawan Pak Jokowi, kalah lagi. 2019 kalah lagi. Ya, terus bagaimana itu waktu Anda mendampingi itu? Ya, terutama puncaknya di 2019. Pak Prabowo itu matang legowo. Jadi meskipun ya macam-macam informasi ketika itu kita menang dan lain-lain, tapi ada keterbelahan di masyarakat dan Pak Prabowo mengambil sikap yang paling penting kita bersatu. Gitu. Ini yang paling penting kita bersatu. Itu jiwa besar menurut saya. Jadi apa yang beliau sampaikan kemarin di dalam pidato soal persatuan itu bukan slogan ya. Bukan slogan. Itu memang semua kelompok dia rangkul. Beliau rangkul semuanya dan saya kira Indonesia ini terlalu besar untuk diurus oleh satu kelompok. Iya. Itu. Iya. Ya Pak, harus gotong royong. Kalau bukan Anda yang ngomong, saya nggak percaya semua ini. Ya. Tapi karena saya kenal Anda nggak pernah bohong. Itu saya percaya itu dari nurani Anda. Sekarang kita ke tema hari ini, yaitu garis besar. Kalau dulu Anda dulu GBHN kan, sekarang tolong apa garis besar haluan Kementerian Kebudayaan. Jadi garis besar haluan. What this one? Ini Pak Jaya, ini yang saya kira cukup challenging karena Kementerian Kebudayaan ini kementerian baru. Kita baru punya beberapa undang-undang yang terkait kebudayaan. Ada Undang-Undang Cagar Budaya, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 Pemajuan Kebudayaan, Undang-Undang Perfilman. Pernah digagas dulu Undang-Undang Musik, tapi tidak berhasil dan belum. Ada juga gagasan tentang RUU Undang-Undang Permusiuman masih di dalam proses. Kedepan ini perlu ada legislasi yang kuat tentang kebudayaan. Ya. Sehingga mandatnya itu juga solid, yaitu Omnibus Law kebudayaan. Jadi satu undang-undang kebudayaan yang kokoh.
Ini omnibus law dalam arti positif ya? Iya, ini yang positif. Bukannya Tapi omnibus itu kan memang positif. ya. Istilah itu kan sebenarnya istilah positif. Iya, ya, ya. Oke. Anda mulai bicara bahasa hukum kan? Iya, istilah itu kan netral. Iya, ya, oke. Nah, yang tidak netral mungkin isinya. Oke, terus oke. Jadi ini omnibus kebudayaan ini itu harus menampung semua. Karena kebudayaan kita ini kan luas sekali. Dari mulai mungkin yang tercakup di dalamnya heritage, cagar budaya, ya, sampai seni-seni baru, ekspresi-ekspresi budaya baru dalam media-media baru. Kalau kita lihat aliran kepercayaan, penghayat kepercayaan masuk di dalamnya sini juga. Kemudian ada seni-seni tradisi masyarakat adat di sini juga. Filsafat. Ya. Kemudian ada kearifan lokal semua juga ya di sini. Bahkan pangan tradisional juga masuk di sini. Iya, kuliner. Ya, kuliner. Begitu juga kalau kita lihat yang dari seni-seni ekspresi budaya seperti seni pertunjukan, seni tari, seni rupa, film, musik. Sini tadi Padang tadi apa tuh? Yang di Padang namanya apa tuh? Oh ya, itu seni pertunjukan. Ya, bagian dari seni pertunjukan Randai. Randai ya. Ya. Jadi semua ada di sini. Ya, termasuk tradisi lisan dan bahasa-bahasa daerah harusnya ya semua banyak sekali yang sebenarnya diurus. Dan kita juga punya PR dalam promosi budaya kita. Jadi harus ada diplomasi dan promosi budaya. Ini dia diplomasi. Diplomasi kebudayaan ini perlu karena kita ini bagian dari masyarakat dunia. Kita ini juga sekarang jarak dan waktu semakin dekat. Kita harus jadikan juga budaya kita ini juga jangan sekedar seni-seni pertunjukan biasa untuk kita sendiri, tapi bagaimana ini menjadi instrumen diplomasi, soft diplomacy. Seperti yang tadi Pak Jaya buka itu, memang inilah yang paling menyentuh karena kalau diplomasi budaya itu kan lebih banyak menggunakan hati. Soft power. Soft power. Apa yang datang dari hati bisa menembus hati, katanya begitu. Ya kan? What it comes. Ya. Anda sudah melakukan diplomasi budaya. Jadi, dan saya kira ini sangat penting diplomasi kebudayaan itu. Nah, di dalamnya situ saya kira banyak yang bisa dilakukan, termasuk melakukan repatriasi benda-benda budaya kita yang sudah dilakukan dari zaman dulu, dari zaman Muhammad Yamin dulu semua udah mulai dilakukan. Karena benda-benda budaya kita tuh banyak yang diambil oleh negara-negara lain, termasuk ya koloni penjajah kita. Nah, Belanda banyak sekali benda-benda penting di Belanda. Misalnya saya pernah lihat di Volkenkunde Museum, di Tropen Museum, sebagian kecil baru dikembalikan ya, seperti arca-arca, Ganesha, Nandi kemarin yang dipajang sekarang di Museum Nasional. Ada keris itu banyak sekali. Keris Diponegoro, Nogo Siluman itu masih ada di Belanda. Kemudian keris Teku Umar, keris Raja-Raja Bali waktu peristiwa Puputan. Nah, saya lihat beberapa sudah dikembalikan, cukup banyak. Bedanya keris Teku Umar dengan keris Diponegoro, kalau Bapak lukiskan keris Diponegoro itu dapurnya Nogo Siluman. Nogo Siluman itu ada kepala naga, badannya hilang. Itu konon tuahnya itu Diponegoro ini katanya bisa menghilang. Begitu ceritanya. Oke, tidak apa-apa. Tapi mungkin maksudnya juga musuh itu tidak melihat, tidak atensi kepada itu, jadi tidak tahu yang mana Diponegoro gitu. Bisa menyamar, bisa apa itu. Itulah kepercayaannya. Oke, kalau Teku Umar? Kalau Teku Umar itu kerisnya lebih sebagai pusaka yang ditaruh di, saya lupa ya dapurnya apa, tapi dipajang itu. Ada sedikit tinata emasnya, juga di warangkanya juga lebih bagus dari yang punyanya keris Diponegoro. Oh. Iya. Apanya Pak? Warangkanya, busananya, sarungnya. Iya.
Sarungnya itu namanya warangka. Warangka. Wah, nggak Nah. berhenti belajar terusnya. Jadi kalau ada memang yang dikembalikan, nah ini yang kemarin agak kontroversial, yang dikembalikan oleh Kemendikbudristek yang katanya ke Diponegoro. Saya sebagai Ketua Umum SNKI mengatakan itu bukan logo silumannya Diponegoro. Kenapa? Karena bentuknya itu naga bermahkota, kemudian badannya tuh utuh, dari emas, bukan keris jelek, keris bagus. Itu namanya Nogorojo. Jadi Nogorojo itu bukan nogo siluman. Kalau nogo siluman badannya harus hilang, makanya disebut siluman. Nah itu ciri-cirinya. Jadi itu seperti kita membedakan antara buah jeruk dengan buah apel. Nah kita yang di perkerisan bisa tahu ini apel, ini jeruk. Iya. Nah tapi mungkin kemarin itu ada sedikit kekeliruan. Nanti saya kira bisa kita Jadi ini masuk ke kawasan kelirumologi ini ya. kelirumologi biasa. Menurut saya itu keliru. Yes. Bukan sebagai Menteri Kebudayaan ya. Ya, dari dulu saya udah katakan itu keliru. Iya. Dari dulu saya katakan. Karena datangnya itu waktu itu sebelum Covid. Bahkan saya waktu itu agak menantang, ayo kita buat satu perdebatan tentang maksudnya kan bagus biar ada literasi. Iya, Pak. Gitu. Ada Bahwa dialektik. ini bukan nogo siluman. Ini Nogorojo. Kemungkinan itu kerisnya Hamengkubuwono III. Bisa saja itu keris yang diberikan kepada Pangeran Diponegoro. Tapi jelas bukan nogo siluman. Gitu. Siapa lawan bicara Anda siapa? Ya. Ada. Itu yang bilang itu nogo siluman ya. Ya kalau tidak salah yang mengatakan itu sejarawan. Tapi sejarawan kan belum tentu ahli keris. Kan gitu. Gitu. Ahli keris belum tentu sejarawan. Pokoknya Anda saya juga kenal- bukan ahli. Anda kenal- Maksud saya tuh di tempat Sekretariat Nasional Perkerisan juga banyak yang ahli. Iya. Yang lebih ahli dari saya. Tapi beda-beda juga kan mereka Enggak. tafsirnya. Mereka sama, itu nogo siluman. Mereka tahu itu jeruk, iya, mereka bukan sama. apel. Ya. Wih, Kalau itu solid. Anda kenal Profesor Peter Carey Oh kenal. dan beliau Kenapa? kan banyak menulis tentang Pangeran Diponegoro. Betul. Kira-kira beliau bisa dilibatkan dalam perdebatan ini. Nah, beliau justru yang tanya waktu itu kepada saya, keris nogo siluman itu seperti apa? Gitu. Kira-kira mungkin 10 tahun lalu lebih lah. Terus ada jawabnya? Ya, saya jawab, nogo siluman ciri-cirinya seperti itu. Beliau tahu itu nogo siluman punyanya Diponegoro. Kalau Pak Gonggong? Pak Anhari Gonggong saya kira tidak meneliti itu. Iya. Nah, jadi itu Pak Jaya. Jadi banyak saya kira yang pekerjaan rumah kita. Repatriasi prasasti-prasasti yang masih di luar yang memang Iya. seperti Ini yang aja ada seperti polemik Gunung Padang aja kan? iya, Gunung Padang itu menurut saya juga perlu diteliti kembali. Iya. Supaya masalahnya begini. Mungkin ya sebagian orang masih berpendapat karena Belanda, sejarah kita tuh dimudah-mudahkan. Saya yang termasuk berpendapat, saya katakan kemarin, kita ini harusnya berani mengatakan kita ini adalah peradaban tertua di dunia. Bukan hanya di Asia, di dunia. Di dunia, iya saya setuju. Bukti-buktinya solid, kuat. Apa buktinya? Kalau dari sisi artefak, kita punya Meganthropus paleojavanicus, itu 2000 tahun. Kita punya Pithecanthropus erectus tuh, ada yang 1,3 juta, 1,8 jutaan tahun. Homo sapiens kita tuh antara sampai 300.000 tahun yang lalu. Iya. Artinya yang volume otaknya sudah seperti volume otak manusia sekarang. Berarti sudah ada peradaban. Nah, kalau karya-karya budaya, ekspresi budaya, ada. Contohnya di Gua Leang-Leang. Ada di Gua Leang-Leang di Maros. Iya. Umurnya waktu itu dikatakan 40.000 tahun. Setelah diteliti, ada di sekitar kawasan itu tambahan 52.000 tahun. Iya. Artinya, itu ada 700 buah lagi. Artinya,
lebih tua dari yang pernah ditemukan di Spanyol, di Perancis, di gua-gua purba mereka. Turki, saya pernah juga ke Azerbaijan, di open air museum mereka, ada piktograf, ada lukisan, mereka cuma 20.000 tahun. Kita 52.000 tahun. Oke lah, jadi Anda sependapat ya kalau kita ini Tertua. dan jadi di samping tertua juga diversity kita Mega diversity. Mega diversity. Ya, bahkan sudah bisa masuk ke meta diversity. Saya waktu itu, ya, saya katakan sama Duta Besar RRC, Lukang, saya bilang, Anda punya Homo pekinensis, ratusan ribu tahun di belakang kita, mungkin sekitar 400.000 tahun di belakang kita. Dia terbengong. Jadi sebenarnya kita lebih tua dari Cina, saya bilang. Dia bengong. Kenapa your government never advocate this? Gitu. Iya. Jadi kita tidak pernah. Kita ini memang seperti. Jadi kita ini mungkin masih ada sisa-sisa inferiority complex. Inferior. Yang Pak Prabowo kemarin pidatokan itu. Kita itu masih ada, kan Pak Prabowo mengutip bahasa Belanda itu. Saya lupa bahasa Belanda itu. Anjing dan pribumi dilarang masuk. Ya kan ada tuh. Iya. Selalu di zaman Belanda tuh ada papan-papannya tuh. Anjing dan inlander. Inlander, ya betul. Dilarang masuk. Nah, mungkin ini remnants of kolonialisme. Remah-remahnya. Sisa-sisa dari mentalitas. Dan itu sebenarnya Pak, waktu saya kembali ke Indonesia setelah beberapa satu dasawarsa di Jerman itu, yang saya kehilangan itu semangat kebanggaan nasional. Nah, itu dia harus dibangun, dipupuk. Iya. Itu melalui budaya. Jadi budaya ini saya selalu mengatakan kan Pak, harus dijadikan national treasure. Iya, national pride. Spirit of national pride. Jadi budaya kita ini harus jadi national treasure. Jadi harus jadi kekayaan nasional. Jadi kekayaan nasional ini bukan hanya nikel, batu bara, oil and gas gitu. Tapi budaya kita ini harus menjadi kekayaan nasional. Dan kita menurut saya harus reinvent our own identity. Jadi saya bilang reinventing Indonesian identity ini penting. Supaya kita ini bangsa dari peradaban tua. Dari peradaban paling tua di dunia. Itu agak beda jalannya. Kalau kita jalan sama bangsa bekas penjajahan Belanda itu beda. Ya kan? Iya. Gitu. Pride-nya beda. Iya. Ini bangsa yang pernah dijajah Belanda 350 tahun oleh sebuah negara kecil di Eropa itu. Masa kita dijajah sama Belanda itu? Ya kan? Walaupun saya juga tidak sependapat bahwa kita dijajah 350 tahun. Karena kan Aceh paling berapa puluh tahun gitu ya. Mungkin yang dijajah 350 tahun itu Batavia. Dan itu bukan juga Belanda, VOC kan sebetulnya. VOC apalagi oleh perusahaan multinasional. Pak Fadlizon, Gitu. Seperti biasa, waktu yang membatasi kita. Nah tentu dengan pertanyaan kami yang dangkal-dangkal ini. Terlalu tajam itu. Ya itu kan diplomasi kebudayaan Anda. Ya belum terangkat lah. Menurut Anda, sebagai penutup acara yang sangat berharga bagi kita semua ini, apa yang kita perlu lakukan demi mendukung perjuangan Anda, menjunjung tinggi harkat dan martabat kebudayaan Nusantara, Indonesia? Pertama menurut saya kerja budaya ini, kerja dari Kementerian Kebudayaan ini harus merupakan kerja kolektif, bersama-sama antara pemerintah ya, dengan masyarakat, dengan komunitas-komunitas, dengan para pelaku-pelaku budaya di seluruh bidang seni tadi, mau seni film, seni pertunjukan, seni rupa, sastra dan lain-lain.
Kemudian juga harus ada public private partnership ya dengan perusahaan-perusahaan swasta ya, mereka juga harus kita arahkan mulai benar-benar ada beberapa yang memberi perhatian pada budaya perusahaan-perusahaan itu, tapi belum banyak. Nah, ini juga harus ada bagian dari budaya yang harus mereka support. Karena ini adalah satu kerja bersama tadi. Saya kira bangsa yang beradab itu adalah bangsa yang menghargai budayanya. Dan kita punya mandat untuk pelindungan, pengembangan, pemanfaatan budaya ini. Dan saya yakin kalau budaya kita ini semakin maju, termasuk dengan budaya-budaya baru, dengan media baru ya, pop culture. Kita lihatlah negara-negara tetangga kita. Jadi budaya ini bukan cost center, tapi bahkan menyumbang kepada APBN. Lihat K-pop ya, bagaimana mereka menyumbang untuk APBN-nya, menyumbang juga untuk pride-nya mereka, dan juga di negara-negara tetangga kita yang lain. Tapi kita harus berangkat dari perubahan mindset kita sebagai bangsa tadi gitu loh, bahwa kalau bicara tentang museum, budaya, ini harus cool, harus keren. Jadi culture itu for the future, not only for the past, gitu, for the future. Gitu loh. Dan harus ada paradigma budaya ini dijadikan paradigma pembangunan. Jadi bukan hanya ekonomi, bukan hanya politik. Mungkin satu saat bisa kita mengatakan budaya sebagai panglima gitu. Iya, itu yang saya tunggu itu. Iya. Pakai panglima. Jadi Anda agak merambat melalui paradigma, tapi ada yang lebih tinggi lagi itu. Dulu kan pembangunan politik sebagai panglima. Ya. Pembangunan ekonomi sebagai panglima. Tapi harusnya sekarang budaya. Iya. Terima kasih Pak Fadlizon. Saya nggak tahu sudah berapa ini, tapi ini bukan muri Pak. Kalau muri Bapak sudah 50 lebih. Ini penghargaan dari Jaya Suprana Institute pada Dr. Fadlizon yang telah berkenan menjadi narasumber utama pada acara Gelar Bicara Jaya Suprana Institute dengan tema Garis Besar Haluan Kementerian Kebudayaan. Tepuk tangan. Waduh. Terima kasih. Terima kasih.